Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fajar. Di video kali ini kita akan membahas tentang dataset. Apa itu dataset? Nah, dataset merupakan kumpulan dari objek dan atribut. Atribut merupakan karakteristik atau sifat dari suatu objek. Contohnya, warna mata seseorang, suhu, dan sebagainya. Atribut juga dikenal sebagai variabel, field, karakteristik, atau fitur. Nah, selanjutnya ini adalah perbedaan atribut dan objek. Atribut merupakan, kalau ini kan tabel. Yang namanya atribut biasanya disebut dengan judul kolom atau nama kolom. Sedangkan objek adalah fieldnya atau isi dari kolom tersebut atau tabel tersebut. Nah, atribut. Nilai-nilai atribut adalah angka atau simbol yang memberi nilai pada atribut tersebut. Tipe dari suatu atribut tergantung pada sifat yang dimiliki berikut ini. Pertama ada pembeda, yang kedua ada urutan atau order, yang ketiga penjumlahan, yang keempat perkalian. Nah, tip yang selanjutnya adalah tipe-tipe atribut. Berdasarkan nilai yang diterima atau berdasarkan domain, atribut dapat dibedakan menjadi atribut kategorikal. Merupakan salah satu tipe yang domainnya merupakan simbol himpunan berhingga. Contohnya adalah jenis kelamin, status, dan pendidikan, di mana masing-masing domainnya jenis kelamin adalah LP, status, menikah, dan lajang. Dan domain pendidikan ada SD, SMP, SMA, D3, S1, S2, S3. Nah, yang kedua ada atribut numerik, merupakan atribut yang domainnya berupa bilangan real atau integer. Atribut numerik dibagi menjadi dua, yaitu interval dan rasio. Interval merupakan jenis atribut yang mempunyai sifat bahwa perbedaan nilai-nilainya sangat berarti. Contohnya tanggal, suhu dalam Celcius dan Fahrenheit. Yang selanjutnya ada rasio. Atribut jenis ini baik beda maupun rasio sangat berarti. Contohnya suhu dalam Kelvin, panjang, waktu, jumlah. Kita dapat menyatakan bahwa orang berumur 20 tahun 2 kali lipat lebih tua dari yang berumur 10 tahun. Nah, selanjutnya atribut yang berdasarkan jumlah nilainya dibedakan menjadi dua, yaitu atribut diskrit dan kontinu. Atribut diskrit merupakan atribut yang hanya menggunakan sebuah himpunan nilai berhingga atau himpunan nilai tak berhingga yang dapat dihitung. Contohnya zip code, jumlah, atau himpunan kata dalam kumpulan dokumen. Atribut kontinu yaitu atribut yang menggunakan bilangan real sebagai nilai atribut. Contohnya suhu, ketinggian, atau berat. Nah, berikut adalah karakteristik umum dataset. Yang pertama ada dimensionality. Dimensionality atau dimensionalitas dari sebuah dataset adalah jumlah atribut yang dimiliki oleh objek-objek dalam dataset. Data dalam jumlah dimensi kecil mempunyai kecenderungan berbeda secara kualitatif dibanding dengan data dimensi tinggi. Kesulitan yang berhubungan dengan data dimensi tinggi sering disebut curse of dimensionality. Untuk itu, pada tahap preprocessing perlu dilakukan pengurangan dimensi. Yang kedua ada sparsity. Untuk beberapa dataset, misalkan data dengan fitur asimetris, kebanyakan atribut dari suatu objek mempunyai nilai 0, dan biasanya kurang dari 1% mempunyai nilai tidak 0. Sparsity mempunyai keuntungan dalam waktu komputasi dan penyimpanan data. Yang ketiga ada resolution, yaitu sifat dari data berbeda pada resolusi yang berbeda. Pola dalam data bergantung pada level resolusi. Jika resolusi terlalu baik, maka pola mungkin tidak akan terlihat. Namun jika resolusi terlalu kasar, pola juga akan hilang. Nah, berikut ada tipe-tipe dari dataset. Yang pertama ada record data.
yaitu data yang terdiri dari sekumpulan record yang masing-masing terdiri dari satu set atribut yang tetap. Yang termasuk dalam tipe data record adalah data matriks, yaitu jika memiliki himpunan atribut numerik yang sama menempati ruang multidimensi atau bidang, juga dinyatakan dalam matriks n kali m. Terdapat n baris dan m kolom. Data dokumen. Tiap dokumen menjadi satu vektor atau term. Tiap term merupakan atribut dari vektor tersebut. Yang ketiga ada data transaksi, di mana tiap transaksi merupakan satu set item. Contoh jumlah pembelian seorang pelanggan kepada toko kelontong. Nah, berikutnya data graph, yaitu data yang terdiri dari simpul atau node dan rusuk atau edge. Yang termasuk dalam data graph diantaranya HTML link dalam www, struktur molekul. Data terurut, yaitu data yang memperhatikan urutan nilai-nilainya. Contoh genomic sequence data atau spatial temporal data. Nah, ini ada kualitas data. Permasalahan kualitas data ditinjau dari aspek pengukuran data dan pengumpulan data. Yang pertama ada kesalahan pengukuran atau measurement error. Problem ini umum terjadi adalah nilai yang dicatat berbeda dari nilai yang sebenarnya untuk beberapa tingkat. Pada atribut kontinu, beda hasil dari pengukuran disebut dengan error. Yang termasuk dalam kesalahan pengukuran adalah noise atau distorsi karena hal lain, bias atau variasi dari pengukuran dari kuantitas yang sedang diukur dengan pengurangan antara min dan nilai kuantitas yang diketahui. Ada precision dan akurasi. Nah, terima kasih. Mungkin cukup itu saja untuk penjelasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.